Selamat datang dalam perjalanan malam kita. Silakan posisikan diri Anda senyaman mungkin, pejamkan mata, dan biarkan pikiran Anda melayang jauh melampaui batas-batas planet kita. Bayangkan seorang pengembara es, melesat menembus kegelapan alam semesta yang sunyi selama miliaran tahun. Sebuah bongkahan batu es dan debu, saksi bisu kelahiran tata surya. Bagaimana jika saya katakan bahwa di dalam objek purba ini mungkin tersimpan jawaban atas salah satu pertanyaan terbesar umat manusia? Kuliah tidur kita hari ini didedikasikan untuk komet 67P-Churyumov-Gerasimenko. Kita akan menyelami kisah misi antariksa Rosetta yang luar biasa dan membahas salah satu teori paling berani dan paling kontroversial dalam astronomi modern. Teori yang menyebutkan bahwa di inti komet yang gelap dan dingin ini tersembunyi sesuatu yang hidup. Siapkah Anda mengungkap apa yang tersembunyi di balik selubung es tamu kosmik ini? Perjalanan kita dimulai sekarang juga. Untuk memahami misteri ini sepenuhnya, kita perlu kembali ke masa lalu. Tepatnya pada tahun 1993, ketika Badan Antariksa Eropa, ESA, memberikan lampu hijau untuk salah satu misi paling ambisius dalam sejarah eksplorasi ruang angkasa. Misi ini dinamai Rosetta, diambil dari nama batu Rosetta yang terkenal, yang membantu menguraikan hieroglif Mesir kuno. Sama seperti nama batunya, pesawat antariksa ini ditugaskan untuk menguraikan misteri komet relik-relik es yang tersisa sejak pembentukan tata surya kita. Targetnya adalah komet 67P yang ditemukan oleh astronom Soviet Klim Churyumov dan Svetlana Gerasimenko pada tahun 1969. Mengapa komet ini? Orbitnya dianggap ideal dan ukuran serta aktivitasnya menarik minat ilmiah yang besar. Misi ini belum pernah terjadi sebelumnya. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, umat manusia tidak hanya akan terbang melintas komet, tetapi juga akan mengorbitnya, menemaninya dalam perjalanannya mengelilingi matahari, dan, yang paling luar biasa, melakukan pendaratan di permukaannya. 10 tahun penerbangan antariksa, menempuh miliaran kilometer, melakukan manuver gravitasi yang rumit di dekat bumi dan Mars, semua demi mendekati misteri asal-usul kehidupan. Saat itu tidak ada yang menyangka betapa banyak kontroversi dan hipotesis menakjubkan yang akan dihasilkan dari pertemuan ini. Baik, mari kita mulai penyelaman kita dengan membahas pesawat ruang angkasa itu sendiri. Rosetta bukan sekadar kamera yang dipasangi mesin pendorong. Ia adalah sebuah laboratorium ilmiah utuh, berbobot sekitar 3 ton, dan dilengkapi dengan 11 instrumen sains yang sangat canggih. Setiap instrumen dirancang untuk tugas spesifik. Menganalisis komposisi gas dan debu yang dimuntahkan komet, memetakan permukaannya dalam berbagai spektrum, mengukur suhu, dan mempelajari interaksi komet dengan angin matahari. Bayangkan mahakarya teknologi ini yang selama 10 tahun berada dalam mode hibernasi mendalam, menghemat energi saat menempuh perjalanan panjang di pinggiran tata surya yang dingin. Momen kebangkitannya pada Januari 2014 menjadi drama nyata. Jutaan orang di seluruh dunia menanti sinyal dari pesawat itu dengan debar-debar jantung. Dan ketika sinyal itu tiba, itu adalah sebuah triumf kecerdasan manusia. Namun kartu truf utama Rosetta adalah satelit kecilnya, pendarat lander Philae yang berbobot 100 kg. Philae ditugaskan untuk melakukan hal yang tak terbayangkan. Mendarat di permukaan inti komet yang sama sekali tidak diketahui dan tidak terduga. Philae dilengkapi dengan bor untuk mengambil sampel tanah, kamera untuk foto panorama, dan serangkaian instrumen lengkap untuk menganalisis materi komet langsung di lokasi. Ini adalah taruhan, semuanya atau tidak sama sekali. Pendaratan yang berhasil akan memberi kita jawaban langsung mengenai komposisi zat purba tata surya. Kegagalan berarti hilangnya kesempatan unik. Seluruh perjalanan, seluruh persiapan selama 1 dekade mengarah pada satu momen krusial ini, pertemuan dengan komet misterius 67P. Sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai pertemuan ini, ada baiknya kita pahami dulu, apa sih sebenarnya komet itu? Dalam budaya populer, komet sering dijuluki sebagai bola salju kotor atau dirty snowballs. Perbandingan ini tidak sepenuhnya salah, namun sangatlah disederhanakan. Inti komet sendiri adalah sebuah konglomerat yang terdiri dari es air, gas-gas beku seperti karbon dioksida, metana, dan amonia, serta partikel padat berupa debu dan bebatuan. Komet adalah sisa-sisa dari piringan protoplanet.
asal mula terbentuknya matahari dan planet-planet lebih dari 4,5 miliar tahun yang lalu. Komet pada dasarnya adalah kapsul waktu. Mereka menyimpan informasi penting mengenai komposisi kimiawi dan kondisi fisik di era purba tersebut. Sebagian besar hidupnya, komet menghabiskan waktu di tempat yang kita sebut awan Oort, sebuah wilayah bola hipotetis di batas terjauh tata surya. Di sana, dalam kegelapan dan dingin abadi, kondisi mereka hampir tidak berubah. Namun terkadang, gangguan gravitasi dari bintang yang melintas atau objek masif lainnya dapat mendorong komet keluar dari orbit stabilnya. Komet itu pun memulai perjalanan menuju pusat sistem kita, menuju matahari. Nah, disinilah bagian paling menariknya dimulai. Saat komet mendekati matahari, es di permukaan intinya mulai menguap, atau dalam istilah ilmiah, terjadi proses sublimasi, perubahan langsung dari fase padat menjadi gas. Proses ini menghasilkan koma di sekitar inti, awan besar berisi gas dan debu yang ukurannya bisa mencapai ratusan ribu kilometer. Sementara itu, tekanan dari angin matahari kemudian menarik materi ini menjadi ekor komet yang terkenal. Ekor ini selalu menjauhi matahari dan panjangnya bisa membentang hingga jutaan kilometer. Komet 67P atau 67P adalah salah satu pengembara tersebut dan misi Rosetta direncanakan menjadi pengamat terdekat pertamanya. Sekarang mari kita kenalan lebih dekat dengan sang bintang utama dalam kisah kita ini. Komet 67P garis miring Churyumov sampai Gerasimenko adalah objek yang benar-benar luar biasa. Ketika wahana antariksa Rosetta mendekatinya pada musim panas 2014, foto-foto awal yang diambil langsung mengejutkan para ilmuwan. Bentuk komet ini sama sekali tak terduga. Komet ini terdiri dari dua bagian yang dihubungkan oleh leher tipis. Karena bentuknya yang unik ini, ia langsung dijuluki bebek karet. Bagian yang lebih besar atau badan berukuran sekitar 4,3 kali 4,1 km, sementara bagian yang lebih kecil atau kepala berukuran 2,5 kali 2,5 km. Struktur ganda ini kemungkinan besar adalah hasil dari tabrakan dan penggabungan yang sangat lambat antara dua objek terpisah di masa-masa awal tata surya. Ini bukanlah benturan keras, melainkan lebih seperti peleburan yang lembut. Permukaan komet ini ternyata sangat gelap, bahkan lebih gelap dari batu bara. Komet ini hanya memantulkan sekitar 6% cahaya matahari yang mengenainya. Warna hitam pekat ini disebabkan oleh lapisan debu yang kaya akan senyawa organik. Bentang alam inti komet ini sungguh mencengangkan karena keragamannya. Ada dataran mulus, tebing berbatu, cekungan dalam, dan bahkan batu-batu besar seukuran rumah. Ini bukan sekadar bongkahan es tak bernyawa, melainkan dunia yang kompleks dan dinamis. Saat mendekati matahari, komet ini hidup kembali. Semburan kuat gas dan debu yang disebut jet menyembur dari permukaannya. Beberapa jet dapat diprediksi muncul di lokasi yang sama saat terkena sinar matahari. Sementara yang lain berupa ledakan tiba-tiba. Mempelajari aktivitas ini adalah salah satu tugas utama Rosetta, karena proses inilah yang membentuk koma atau selubung gas dan ekor komet. Dan ini pula yang dapat memberikan petunjuk untuk memahami struktur internal dan komposisi komet secara keseluruhan. Puncak dari seluruh misi ini terjadi pada tanggal 12 November 2014. Di hari itu, wahana pendarat Philae memisahkan diri dari Rosetta dan memulai perjalanan turunnya selama 7 jam menuju permukaan komet. Ini adalah operasi yang tingkat kesulitannya setara dengan menembakkan peluru dan mengenai peluru lain dari jarak ratusan juta kilometer. Semuanya berjalan sesuai rencana, namun pada saat-saat terakhir, sistem pendorong penahan dan harpun yang seharusnya menambatkan wahana ke permukaan tiba-tiba mengalami kegagalan fungsi. Karena gravitasi komet sangatlah kecil, tanpa sistem penahan, wahana yang ringan itu bisa saja terpental seperti bola. Dan itulah yang terjadi setelah menyentuh permukaan di titik pendaratan yang telah direncanakan, yaitu Agilkia. Philae langsung melompat 2 kali dengan sangat tinggi. Lompatan pertama melemparkannya hingga 1 kilometer ke atas, dan ia melayang di atas permukaan komet selama hampir 2 jam. Lompatan kedua lebih pendek. Akhirnya, wahana tersebut tersangkut di bayangan tebing, di lokasi yang sama sekali tidak direncanakan, yang kemudian dinamai Abydos. Pendaratan dramatis ini menimbulkan 2 konsekuensi serius.
Pertama, lokasi pasti wahana tersebut tetap menjadi misteri selama hampir 2 tahun. Philae baru ditemukan pada foto-foto yang diambil oleh Rosetta menjelang akhir misi. Kedua, dan ini adalah hal yang paling disayangkan, karena kurangnya sinar matahari di lokasi pemberhentian terakhirnya, panel surya Philae tidak mampu mengisi daya baterainya. Wahana itu hanya sempat beroperasi selama sekitar 60 jam, menggunakan daya baterai utama, berhasil mengirimkan data yang tak ternilai harganya, sebelum akhirnya harus masuk ke mode tidur atau hibernasi. Meskipun menghadapi semua kesulitan, ini tetap menjadi momen bersejarah. Untuk pertama kalinya, umat manusia berhasil melakukan pendaratan mulus di inti komet. Dan data yang berhasil dikumpulkan oleh Philae telah mengubah banyak pemahaman kita tentang struktur benda-benda langit ini. Apa saja yang berhasil ditemukan selama 60 jam singkat operasional Philae dan 2 tahun pengamatan dari wahana antariksa Rosetta? Temuan-temuan itu benar-benar revolusioner. Pertama, analisis data menunjukkan bahwa permukaan komet di bawah lapisan debu ternyata sangat keras, layaknya es yang membeku. Bor Philae bahkan kesulitan besar untuk menembus tanah permukaannya. Kedua, dan ini adalah salah satu kejutan utama, komposisi isotop air di komet 67P sama sekali tidak sama dengan yang ada di bumi. Air terdiri dari molekul H2O, tetapi ada juga varian beratnya, di mana salah satu atom hidrogen digantikan oleh isotopnya, yaitu deuterium. Rasio deuterium terhadap hidrogen biasa pada komet ini ternyata 3 kali lebih tinggi daripada di lautan bumi. Temuan ini menjadi pukulan telak terhadap hipotesis populer yang menyatakan bahwa kometlah yang membawa sebagian besar air ke bumi muda. Mungkin komet memang berkontribusi, tetapi sumber utama air diyakini sebagian besar berasal dari asteroid. Namun, penemuan yang paling mengejutkan berkaitan dengan materi organik. Instrumen Rosetta dan Philae menemukan sejumlah besar molekul organik kompleks di komet itu. Ini bukan sekadar metana atau karbon monoksida sederhana. Mereka menemukan 16 senyawa organik berbeda, termasuk alkohol, amina, dan senyawa karbonil. 4 di antaranya, metil isosianat, aseton, propionaldehida, dan asetamid, ditemukan di komet untuk yang pertama kalinya. Semua ini adalah molekul kompleks yang bertindak sebagai bahan penyusun struktur yang jauh lebih rumit, seperti asam amino dan gula, fondasi dasar kehidupan seperti yang kita kenal. Dan disinilah kita mencapai momen paling menarik dari seluruh cerita ini. Di tengah penemuan-penemuan besar yang murni ilmiah ini, muncul sebuah pernyataan yang langsung menggemparkan. Dampaknya tidak hanya terasa di kalangan komunitas ilmiah, tetapi juga di mata masyarakat luas. 2 ilmuwan terkemuka, astronom Chandra Wickramasinghe dari Pusat Astrobiologi Buckingham dan rekannya Max Wallis dari Universitas Cardiff, tiba-tiba melontarkan sebuah hipotesis yang benar-benar sensasional. Mereka menyatakan bahwa ciri-ciri permukaan dan perilaku komet 67P paling baik dijelaskan oleh adanya kehidupan di sana. Bukan sekadar molekul organik kompleks, melainkan seluruh ekosistem mikroba aktif yang berkembang biak di bawah permukaan es. Menurut mereka, warna gelap pada inti komet bukan hanya debu berkarbon, melainkan hasil dari aktivitas kehidupan mikroorganisme. Mereka menduga di balik lapisan tipis debu itu tersembunyi danau-danau berisi air cair atau campuran air dan es, tempat makhluk-makhluk ini tinggal. Konon, mikroba ini mengandung garam antibeku yang memungkinkan mereka tetap aktif meskipun pada suhu yang sangat rendah. Dan jet yang menyembur dari permukaan komet, menurut teori mereka, bukanlah sekadar sublimasi es, melainkan gas yang dihasilkan oleh mikroorganisme ini, yang berhasil menerobos kerak es. Pernyataan ini terasa seperti bom yang meledak. Mungkinkah sebuah misi yang dirancang untuk mencari bahan dasar kehidupan, justru secara tidak sengaja menemukan kehidupan itu sendiri? Gagasan ini terdengar sangat fantastis, tetapi para pencetusnya bukanlah sekadar amatir. Mereka adalah ilmuwan dengan reputasi besar, dan hal inilah yang memberikan bobot signifikan pada setiap kata yang mereka ucapkan. Mari kita telaah lebih dalam argumen-argumen yang dikemukakan oleh para pendukung hipotesis ini. Teori mereka didasarkan pada beberapa pengamatan kunci yang didapatkan oleh wahana Rosetta. Yang pertama adalah permukaan komet yang sangat gelap dan kaya bahan organik, seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Wickramasinghe berpendapat bahwa material gelap semacam itu bisa terbentuk ketika koloni mikroorganisme terkena radiasi matahari.
Ini mirip dengan cara beberapa jenis bakteri di bumi menghasilkan pigmen pelindung. Kedua, adalah adanya area di permukaan komet yang mulus, seolah-olah tergenang es, menyerupai danau atau kolam beku. Para ilmuwan menduga bahwa inilah reservoir di bawah permukaan yang mencair dan membeku kembali secara berkala. Argumen ketiga terkait dengan penemuan molekul organik yang kompleks. Para pendukung hipotesis ini meyakini bahwa sulit untuk menjelaskan keragaman materi organik semacam itu hanya melalui proses kimia abiotik atau non-biologis semata. Menurut mereka, ini lebih menyerupai produk metabolisme kompleks dari makhluk hidup. Mereka bahkan menunjuk pada beberapa struktur spesifik dalam foto permukaan yang menurut mereka menyerupai sisa-sisa mikroorganisme yang membatu atau fosil. Misalnya, mereka menyoroti bongkahan batu besar yang diselimuti retakan aneh dan kawah berdasar datar yang mereka yakini mungkin merupakan danau yang mengering. Seluruh rangkaian data ini, menurut mereka, membentuk satu gambaran utuh. Komet 67P atau 67P bukanlah batu mati, melainkan dunia yang hidup, bernapas, dihuni oleh mikroba ekstremofil. Mereka membandingkannya dengan ekosistem yang ada di es Arktik di bumi. Tempat kehidupan berhasil bertahan dalam kondisi yang paling ekstrim. Ide tentang kehidupan di komet tentu saja sangat memukau imajinasi. Tapi apa pandangan sains resmi mengenai hal ini? Sebagian besar ilmuwan yang terlibat dalam misi Rosetta dan para astrobiolog di seluruh dunia menyambut hipotesis ini dengan skeptisisme yang sangat besar. Mereka mengakui bahwa pengamatan tersebut memang menarik, namun berpendapat bahwa untuk setiap bukti yang disajikan selalu ada penjelasan non-biologis yang jauh lebih sederhana dan lebih masuk akal. Mari kita telusuri argumen balasan mereka. Kita mulai dengan warna gelap permukaannya. Memang permukaannya kaya akan bahan organik, tapi itu belum tentu merupakan produk aktivitas kehidupan. Senyawa hidrokarbon kompleks yang dikenal sebagai tholin terbentuk secara alami di ruang angkasa di bawah pengaruh radiasi ultraviolet pada molekul sederhana seperti metana dan etana. Tholin ini berwarna gelap, coklat kemerahan, dan dapat menjelaskan kegelapan inti komet dengan sempurna tanpa perlu melibatkan biologi apapun. Selanjutnya mengenai danau beku dan fitur geologi lainnya. Para ilmuwan dari ESA, Badan Antariksa Eropa, menjelaskannya melalui proses sublimasi dan pembekuan kembali es yang rumit. Ketika satu bagian komet dipanaskan oleh matahari, es menguap. Gas ini kemudian dapat membeku kembali di area yang lebih dingin dan teduh, menciptakan lapisan es yang halus dan rata. Semburan aktif, jet, juga dijelaskan oleh proses geologi. Tekanan gas yang menumpuk di bawah permukaan pada titik tertentu akan menembus lapisan debu di atasnya. Ini adalah proses fisik murni yang sama sekali tidak membutuhkan campur tangan mikroba. Mari kita fokus pada poin utamanya, yaitu molekul organik kompleks. Memang benar, penemuan molekul ini adalah hasil terpenting dari seluruh misi. Namun, apakah keberadaan molekul-molekul ini serta-merta membuktikan adanya kehidupan? Belum tentu. Astrokimia modern menunjukkan bahwa senyawa organik kompleks bisa terbentuk, bahkan sudah terbentuk di luar angkasa dalam jumlah yang sangat besar. Awan molekuler, tempat bintang dan planet dilahirkan adalah pabrik alami untuk memproduksi bahan organik. Reaksi kimia yang terjadi pada permukaan butiran debu es dipicu oleh sinar kosmik dan radiasi ultraviolet, mampu menciptakan molekul yang sangat kompleks hanya dari komponen-komponen paling sederhana. Dengan demikian, ditemukannya glisin, alkohol, dan senyawa lain pada komet bukanlah bukti adanya kehidupan di komet tersebut. Sebaliknya, ini adalah konfirmasi bahwa blok-blok pembangun kehidupan sudah melimpah di lingkungan di mana bumi kita terbentuk. Komet dan asteroid yang menabrak bumi di masa mudanya kemungkinan besar telah mengirimkan bahan-bahan krusial ini, memberikan dorongan awal bagi munculnya kehidupan di planet kita. Teori ini yang dikenal sebagai panspermia atau versi yang lebih ringan disebut eksogenesis, kini mendapatkan semakin banyak dukungan. Dan temuan misi Rosetta ini adalah argumen yang sangat kuat untuk mendukung teori tersebut. Dengan kata lain, komet bukanlah buayan kehidupan, melainkan tukang pos kehidupan yang mengantarkan komponen-komponen penting ke alamat yang dituju. Sementara itu, struktur yang sempat dianggap pendukung hipotesis sebagai fosil ternyata hanyalah formasi geologis biasa, permainan cahaya dan bayangan, atau dalam istilah ilmiah disebut pareidolia.
kecenderungan manusia melihat pola atau gambar yang familiar pada bentuk-bentuk acak. Jadi, apakah cerita tentang makhluk hidup di inti komet itu hanyalah karangan belaka? Jika dilihat dari perspektif metode ilmiah yang ketat, jawabannya adalah iya. Belum ada satupun bukti langsung dan tak terbantahkan mengenai keberadaan kehidupan di komet 67P yang diajukan. Semua pengamatan yang dijadikan rujukan oleh para penggagas hipotesis tersebut memiliki penjelasan fisik dan kimia yang jauh lebih sederhana dan logis. Ilmu pengetahuan bekerja berdasarkan prinsip pisau Occam, Occam's razor. Kita tidak seharusnya menggunakan entitas atau penjelasan yang rumit tanpa alasan yang mendesak. Dan hipotesis tentang kehidupan mikroba ini adalah salah satu entitas rumit tersebut. Agar kehidupan semacam itu bisa eksis, dibutuhkan kondisi yang sangat spesifik, keberadaan air cair di bawah permukaan dalam jangka waktu lama, perlindungan dari radiasi kosmik yang ekstrem, dan sumber energi. Meskipun secara teoritis beberapa kondisi ini bisa saja terpenuhi pada komet di momen-momen tertentu orbitnya, terutama saat ia mendekati matahari, tidak ada bukti yang menunjukkan keberadaan kondisi tersebut secara stabil. Meskipun demikian, cerita ini penting. Ini menunjukkan bagaimana proses ilmiah bekerja. Sebuah hipotesis yang berani dan menarik muncul. Kemudian hipotesis tersebut akan melalui kritik dan pengujian yang menyeluruh. Jika lolos dari pengujian fakta dan eksperimen, ia akan naik statusnya menjadi teori. Jika tidak, ia akan ditolak atau dimodifikasi. Dalam kasus ini, hipotesis tentang kehidupan di komet tidak lolos pengujian. Namun, hal itu justru mendorong para ilmuwan untuk meninjau kembali data dengan cermat dan merenungkan batasan-batasan apa yang mungkin terjadi di alam semesta. Dan yang terpenting, hipotesis ini berhasil menarik perhatian besar publik terhadap misi Rosetta dan bidang astrobiologi secara umum. Mari kita kembali ke penemuan misi yang nyata, namun tidak kalah mendebarkan. Salah satu yang terpenting adalah studi mendalam mengenai komposisi koma, awan gas dan debu yang mengelilingi inti komet. Analisator Rosetta menangkap dan mempelajari molekul-molekul yang menyembur dari permukaan komet. Berkat ini, pada tahun 2016, sebuah penemuan dibuat yang bisa dibilang sama sensasionalnya dengan penemuan kehidupan hipotetis. Asam aminoglisin ditemukan di koma komet. Asam amino adalah balok penyusun protein yang merupakan dasar dari semua kehidupan di bumi. Glisin adalah jenis yang paling sederhana. Sebelumnya, jejak glisin pernah ditemukan dalam sampel material komet yang dibawa ke bumi oleh misi Stardust. Namun, saat itu, muncul keraguan apakah temuan tersebut adalah kontaminasi dari bumi. Rosetta melakukan pengukuran langsung di dekat komet, sehingga mengesampingkan kemungkinan kesalahan. Ini adalah deteksi asam amino yang tak terbantahkan pertama kali di koma komet. Tapi bukan hanya itu, bersama glisin, fosfor juga ditemukan. Fosfor adalah elemen penting bagi kehidupan, yang merupakan bagian dari DNA, RNA, dan membran sel. Jadi, pada satu komet ini, ditemukan baik balok penyusun protein maupun elemen vital bagi kode genetik dan struktur seluler. Penemuan ini menjadi konfirmasi terkuat atas gagasan bahwa komet benar-benar memainkan peran penting dalam munculnya kehidupan di bumi. Tidak hanya mengirimkan air, tetapi juga serangkaian lengkap prekursor organik yang diperlukan. Selain materi organik, misi Rosetta mencatat penemuan mengejutkan lainnya. Kali ini terkait dengan komposisi gas. Di atmosfer komet, terdeteksi adanya oksigen molekuler atau O2. Penemuan ini sangat tak terduga. Oksigen dikenal sebagai gas yang sangat reaktif. Ia mudah berinteraksi dengan unsur lain, terutama hidrogen, untuk membentuk air. Para ilmuwan selama ini berasumsi bahwa oksigen bebas tidak mungkin ada dalam materi purba pembentuk tata surya. Namun, jumlah O2 yang ditemukan di komet ini ternyata cukup signifikan. Ia menjadi gas paling melimpah keempat, setelah uap air, karbon monoksida, dan karbon dioksida. Temuan ini sontak mengharuskan peninjauan ulang terhadap model pembentukan komet dan juga seluruh sistem tata surya. Adanya oksigen molekuler mengindikasikan bahwa gas tersebut sudah terperangkap dalam komet sejak awal pembentukannya, sekitar 4,5 miliar tahun silam. Hal ini, pada gilirannya, menyiratkan bahwa kondisi di piringan protoplanet mungkin berbeda dari yang diperkirakan sebelumnya. Ada kemungkinan bahwa es pembentuk komet terbentuk pada suhu yang sangat dingin, di lingkungan yang sangat tenang atau stabil, yang memungkinkan oksigen tidak bereaksi sepenuhnya dengan hidrogen.
Dengan demikian, Komet 67P tidak hanya menyingkap rahasia asal-usul kehidupan, tetapi juga memaksa para ilmuwan untuk melihat kembali proses pembentukan planet-planet itu sendiri. Setiap molekul baru yang terdeteksi di ekornya adalah ibarat huruf dari alfabet tertua di alam semesta, dan kita baru saja mulai belajar membacanya. Tak kalah menarik adalah pengamatan geologisnya. Wahana Rosetta menghabiskan lebih dari 2 tahun di orbit komet, mengamati transformasinya saat mendekati matahari lalu menjauhinya. Pengamatan ini memberikan kita gambaran mendetail untuk pertama kalinya tentang bagaimana komet ini bekerja. Ternyata permukaannya terus-menerus berubah, bahkan terjadi longsoran nyata. Pada Agustus 2015, tak lama setelah komet melewati perihelion, titik orbit terdekat dengan matahari, para ilmuwan menangkap gambar ambruknya sebuah tebing utuh setinggi 70 meter dan selebar 100 meter. Peristiwa ini berhasil mengungkap lapisan dalam komet, memperlihatkan es biru cerah yang sebelumnya tersembunyi di balik debu gelap. Es ini 6 kali lebih terang daripada rata-rata permukaan komet. Kejadian-kejadian seperti ini menunjukkan bahwa erosi pada komet bukanlah proses yang lambat dan bertahap, melainkan serangkaian peristiwa mendadak dan katastrofik. Selain longsoran, Rosetta juga mengamati pembentukan apa yang dijuluki kulit ayam, struktur gundukan kecil berbentuk kubah di permukaan yang muncul dan menghilang dalam waktu 1 hari komet. Ini kemungkinan besar adalah hasil dari sublimasi es di bawah permukaan. Semua proses dinamis ini mengubah komet dari objek statis menjadi lanskap yang hidup dan terus berubah. Studi mengenai hal ini telah memberikan informasi yang tak ternilai bagi para geolog tentang fisika benda-benda es di luar angkasa. Mari kita kembali membahas teori panspermia, sebuah gagasan yang semakin diperkuat oleh data yang dikumpulkan misi Rosetta. Gagasan bahwa kehidupan dapat berpindah antar planet, bahkan antar sistem bintang, bukanlah hal baru. Ini sudah diutarakan sejak abad ke-19. Hipotesis ini menyebutkan bahwa mikroorganisme dapat terperangkap di dalam asteroid atau komet. Benda-benda langit ini setelah terlempar dari sistem asalnya, mungkin akibat tabrakan dengan benda lain, akan memulai perjalanan antar bintang yang sangat panjang. Dalam keadaan anabiosis atau mati suri yang sangat dalam, mereka bisa bertahan hidup selama jutaan tahun di luar angkasa, terlindungi dari radiasi dan dinginnya kosmos oleh lapisan tebal batu dan es. Jika bahtera semacam ini secara kebetulan memasuki medan gravitasi sistem planet lain dan jatuh ke planet dengan kondisi yang sesuai, mikroba-mikroba tersebut bisa hidup kembali dan memulai jalur evolusi yang baru. Selama bertahun-tahun, panspermia dianggap hanyalah fiksi ilmiah belaka. Namun, seiring dengan ditemukannya temuan baru, teori ini terlihat semakin masuk akal. Kita tahu bahwa beberapa mikroorganisme di bumi yang disebut ekstremofil mampu bertahan hidup dalam kondisi yang mustahil, suhu ekstrem, tekanan tinggi, vakum, dan dosis radiasi tinggi. Eksperimen yang dilakukan di ISS, Stasiun Luar Angkasa Internasional, telah menunjukkan bahwa beberapa spora bakteri dapat bertahan di ruang angkasa terbuka selama bertahun-tahun. Penemuan molekul organik pada komet dan asteroid membuktikan bahwa bahan dasar pembangun kehidupan tersebar luas di seluruh alam semesta. Jadi, meskipun misi Rosetta tidak menemukan kehidupan itu sendiri, ia secara meyakinkan menunjukkan bahwa komet adalah kendaraan transportasi yang ideal untuk membawa bahan-bahan penyusun kehidupan tersebut. Meskipun hipotesis tentang adanya kehidupan di komet 67P telah dibantah, hal itu justru mendorong kita untuk merenungkan pertanyaan yang lebih besar, di mana sebetulnya kehidupan bisa eksis di tata surya. Saat ini, kandidat utamanya bukanlah komet, melainkan satelit-satelit dari planet raksasa. Ambil contoh, Europa, satelit Jupiter. Para ilmuwan menduga, di bawah lapisan esnya yang tebalnya mencapai berkilometer-kilometer, tersembunyi sebuah samudera global berisi air asin cair. Samudera ini mungkin dipanaskan oleh gaya pasang surut dari Jupiter, dan di dasarnya bisa jadi terdapat sumber hidrotermal layaknya yang ada di bumi. Di sekitar sumber-sumber seperti itu di dasar samudera bumi, kehidupan berkembang pesat, sepenuhnya tidak bergantung pada sinar matahari. Situasi serupa juga mungkin terjadi di Enceladus, satelit Saturnus. Pesawat antariksa Cassini pernah terbang melintasi geyser yang menyembur keluar dari retakan di permukaan esnya.
Cassini menemukan di dalamnya air, molekul organik, dan partikel debu silikat. Semua ini menjadi petunjuk kuat adanya samudra di bawah es yang bersentuhan langsung dengan dasar yang berbatu. Bahkan, satelit Saturnus lainnya, Titan, memiliki kondisi yang meskipun sangat berbeda dari bumi, tetap berpotensi mendukung bentuk kehidupan yang eksotis. Di sana terdapat sungai dan danau, tetapi isinya bukan air, melainkan metana dan etana cair. Mungkin saja, di sana ada kehidupan yang berbasis metana, alih-alih berbasis air. Semua dunia ini menantikan penjelajahnya. Dan pengalaman yang didapat dari misi Rosetta akan menjadi sangat berharga saat kita merencanakan misi masa depan ke bulan-bulan es ini demi mencari jawaban atas pertanyaan utama itu. Misi Rosetta berakhir pada tanggal 30 September 2016. Komet tersebut bergerak semakin jauh dari matahari, dan panel surya wahana itu tidak lagi mampu menghasilkan energi yang cukup. Diputuskan untuk mengakhiri misi ini seefektif dan semenarik saat ia dimulai. Rosetta diarahkan untuk melakukan benturan yang lambat dan terkontrol menuju permukaan komet. Di jam-jam terakhirnya, wahana ini mengirimkan gambar dan data unik yang diambil dari jarak yang sangat dekat, mencetak rekor baru. Ia menunjukkan kepada kita permukaan komet dari ketinggian hanya beberapa puluh meter, dengan detail yang sebelumnya tak terbayangkan. Sinyal terakhir dari Rosetta diterima ketika ia hanya berjarak 20 meter dari permukaan. Inilah akhir dari sebuah pengembaraan yang hebat. Wahana yang telah lama mendampingi komet itu akhirnya bersatu dengannya selamanya. Ia dan mitra kecilnya, Philae, kini beristirahat di permukaan dunia purba ini, melanjutkan perjalanan abadi mereka mengelilingi tata surya. Namun, warisan mereka tetap bersama kita. Puluhan terabyte data yang telah mereka kirimkan akan dianalisis oleh para ilmuwan selama bertahun-tahun ke depan, memicu penemuan-penemuan baru. Rosetta tidak sekadar menunjukkan kepada kita seperti apa bentuk komet. Ia mengubah pemahaman kita tentang pembentukan planet, asal mula air, dan materi organik di bumi. Memang ia tidak menemukan makhluk hidup, tetapi ia membawa kita lebih dekat untuk memecahkan misteri awal mula kehidupan itu sendiri. Ia mengubah titik redup yang jauh di angkasa menjadi dunia yang kompleks, dinamis, dan menakjubkan. Lantas, apa kesimpulan akhir kita tentang makhluk yang konon bersembunyi di inti komet 67P? Yang pasti, kita bisa mengatakan dengan yakin bahwa tidak ada satupun bukti kuat yang mendukung keberadaannya. Itu hanyalah hipotesis yang indah dan berani, namun belum terbukti secara ilmiah. Meskipun demikian, ia telah menjadi fenomena budaya yang penting, menunjukkan betapa besarnya minat kita untuk mencari kehidupan di luar bumi, dan betapa mudahnya kita percaya pada keajaiban. Namun, keajaiban sejati yang diungkap oleh misi Rosetta ternyata jauh lebih menakjubkan. Keajaiban itu adalah kenyataan bahwa di dalam bongkahan es kotor yang melayang di kehampaan luar angkasa, terdapat molekul-molekul yang sama persis dengan penyusun diri kita. Glisin, fosfor, hidrokarbon kompleks, semua elemen vital yang dibutuhkan untuk memulai kehidupan ini telah tercipta di dalam bintang, lalu tersebar ke seluruh alam semesta. Komet bertindak layaknya penabur kuno, menyebarkan benih-benih ini ke planet-planet muda, dan di salah satu planet itu, di bumi kita, benih-benih tersebut jatuh ke tanah yang subur. Mereka bergabung di samudra yang hangat, membentuk molekul yang mampu mereplikasi diri sendiri, dan memulai proses evolusi besar yang pada akhirnya menghasilkan kecerdasan. Kecerdasan yang kini mampu menatap ke angkasa, dan menemukan nenek moyang kimiawi kita yang jauh. Kisah komet 67P ini bukanlah tentang pencarian alien. Ini adalah kisah tentang pencarian jati diri kita, tentang akar kosmik kita yang paling dalam. Dan kisah ini memberitahu kita bahwa kita bukan sekadar hidup di alam semesta. Kita adalah alam semesta itu sendiri, yang sedang berusaha untuk memahami dirinya. Mari kita kembali sejenak membayangkan diri kita berada di permukaan komet. Seperti apa dunia itu? Hampir tidak ada gravitasi. Anda hanya perlu sedikit mendorong, dan Anda akan langsung melayang tak terkendali ke ruang angkasa. Langitnya hitam pekat, di mana bintang-bintang yang terang dan tak berkedip tergantung tak bergerak. Dan di sana ada matahari yang masif dan menyilaukan. Dari sini, ia tidak lagi terlihat seperti piringan utuh, melainkan lebih menyerupai titik cahaya yang sangat menyolok. Suhu di permukaan berkisar ekstrem, dari positif 50 derajat Celcius di sisi yang disinari, hingga minus 150 derajat di sisi yang teduh.
Di bawah kaki Anda bukanlah pasir atau batu biasa, melainkan campuran gembur dari debu dan es, sangat berpori dan ringan. Inti komet memiliki kepadatan yang lebih rendah daripada air. Jika saja kita bisa menemukan lautan yang sangat besar, komet ini akan mengapung seperti batu apung. Namun, di tengah keheningan yang seolah mati ini, sesuatu selalu terjadi. Di suatu tempat di bawah permukaan, es mulai memanas, tekanan menumpuk, dan tiba-tiba dari celah retakan, semburan gas dan debu menyembur keluar sambil mendesis, membawa partikel-partikel materi purba langsung ke ruang angkasa. Batu-batu besar perlahan bergeser dan berguling di lereng akibat aktivitas yang lemah namun konstan ini. Inilah dunia yang serentak mati, namun juga hidup, dengan kehidupannya sendiri yang bersifat non-biologis. Dan berkat misi Rosetta, kita dapat melihatnya dengan mata kita sendiri, berjalan melintasi lembah dan gunungnya, dan menyentuh misterinya. Ini adalah pengalaman tak ternilai harganya, yang akan selamanya tercatat dalam sejarah manusia sebagai langkah awal kita untuk benar-benar memahami para pengembara misterius di tata surya ini. Menariknya, bentuk komet itu sendiri, yang mirip bebek karet, memberi banyak sekali bahan perenungan bagi para ilmuwan. Penelitian terhadap struktur leher yang menyambungkan kedua bagian itu mengungkapkan bahwa bagian tersebut tersusun dari lapisan-lapisan, persis seperti bawang. Ini mendukung teori bahwa komet tersebut terbentuk dari dua objek yang terpisah. Tapi bagaimana prosesnya? Ada dua hipotesis utama. Hipotesis pertama, terjadi tabrakan yang sangat lambat pada tahap awal pembentukan tata surya. Hipotesis kedua, komet ini awalnya hanya satu objek, tetapi seiring waktu, ia mendapatkan bentuk aneh karena erosi yang tidak merata, yaitu penguapan es. Misi Rosetta membantu menjawab pertanyaan ini. Analisis medan gravitasi dan struktur internal komet menunjukkan bahwa lapisan-lapisan di kedua bagian komet berorientasi secara independen satu sama lain. Artinya, mereka terbentuk secara terpisah dan baru kemudian menyatu. Hebatnya, tabrakan itu begitu lembut, kira-kira secepat orang berjalan kaki, sehingga kedua benda itu tidak hancur, melainkan hanya menempel. Penemuan ini sangat penting karena memberitahu kita bagaimana planetesimal atau cikal bakal planet pada dasarnya terbentuk. Proses pembentukannya ternyata tidak sekhaos dan sedestruktif yang diperkirakan sebelumnya. Sebaliknya, ini adalah proses penempelan, agregasi yang lambat dan bertahap dari objek-objek kecil yang seiring waktu tumbuh menjadi benda yang lebih besar. Komet 67P menjadi contoh visual nyata dari proses ini yang terbekukan dalam waktu. Mari kita sejenak tinggalkan bahasan ilmiah dan fokus pada dampak budaya dari misi Rosetta. European Space Agency atau ESA melakukan pekerjaan yang brilian dalam mempopulerkan misi ini. Mereka menciptakan film animasi yang menyentuh hati tentang petualangan Rosetta dan Philae. Kisah-kisah ini berhasil menganalogikan kedua wahana tersebut seperti manusia, menjadikan mereka pahlawan dalam dongeng kosmik yang nyata. Di media sosial, dibuat akun-akun atas nama kedua wahana ini, di mana mereka berbicara satu sama lain dan juga dengan para pengikut. Hal ini memungkinkan jutaan orang di seluruh dunia mengikuti misi ini, bukan sekadar sebagai proyek ilmiah yang kaku, melainkan sebagai sebuah drama yang sangat menarik. Momen kebangkitan Rosetta, pendaratan dramatis Philae, masa kerjanya yang singkat lalu memasuki mode tidur, hingga kebangkitan singkatnya yang tak terduga beberapa bulan kemudian. Semua ini dirasakan seperti kejadian yang dialami oleh sahabat karib. Pendekatan komunikasi semacam ini terbukti sangat berhasil. Ini menunjukkan bahwa sains bisa menjadi hal yang menarik, emosional, dan dapat diakses oleh semua orang. Misi Rosetta menginspirasi seluruh generasi muda untuk menekuni studi ruang angkasa, teknik, dan ilmu pengetahuan. Misi ini membuktikan bahwa eksplorasi alam semesta bukan hanya sekadar pengumpulan data, melainkan petualangan besar semangat manusia yang penuh harapan, kesulitan, dan kemenangan. Dan ini boleh dibilang adalah warisan yang sama pentingnya dengan semua penemuan ilmiah yang telah dicapai oleh misi ini. Aspek menarik lain dari komet 67P adalah lagu atau nyanyiannya. Salah satu instrumen di wahana antariksa Rosetta dirancang khusus untuk mempelajari medan magnet komet. Instrumen ini berhasil merekam getaran aneh pada medan magnet tersebut. Getaran ini terjadi pada frekuensi yang sangat rendah, sekitar 40 hingga 50 MHz, jauh di bawah ambang batas pendengaran manusia.
Para ilmuwan kemudian mengubah getaran ini menjadi jangkauan suara yang dapat kita dengar, dan dunia pun tersentak mendengar dengungan atau nyanyian misterius dari komet tersebut. Suara yang terdengar seperti bunyi klik dan letupan aneh ini segera memicu berbagai macam spekulasi. Beberapa pihak langsung mengklaim bahwa suara ini mungkin merupakan sinyal dari makhluk hipotetis luar angkasa. Namun, seperti biasa, penjelasan ilmiahnya ternyata lebih realistis, walau tidak kalah menarik. Kemungkinan besar, getaran ini muncul dari proses ionisasi molekul yang terlepas dari permukaan komet akibat interaksi dengan angin matahari. Singkatnya, ini adalah bunyi interaksi antara atmosfer komet dengan aliran partikel bermuatan yang datang dari matahari. Walaupun demikian, kesempatan untuk mendengar komet ini telah meninggalkan kesan yang luar biasa mendalam bagi banyak orang. Ini adalah cara lain untuk merasakan dunia yang sangat jauh, menjadikannya terasa lebih nyata dan dapat dijangkau. Inilah suara dari proses alami yang telah terjadi jauh sebelum kemunculan manusia dan akan terus berlanjut selama miliaran tahun ke depan. Ini adalah musik dari tata surya itu sendiri, dan wahana Rosetta telah memberi kita kesempatan istimewa untuk mendengarkannya. Pelajaran apa yang bisa kita petik dari kisah kehidupan di komet? Pelajaran utamanya adalah pentingnya pemikiran kritis. Di era ketika informasi menyebar seketika, sangat mudah terpancing oleh judul-judul yang sensasional. Kisah itu terdengar terlalu indah untuk menjadi dusta. Para ilmuwan menemukan alien. Tapi, ilmu pengetahuan tidak bekerja seperti itu. Setiap klaim berani harus didukung oleh bukti tak terbantahkan, yang dapat diverifikasi dan diverifikasi ulang oleh peneliti independen. Dalam kasus Komet 67P, bukti seperti itu tidak ada. Yang ada hanyalah interpretasi data yang memiliki penjelasan alternatif dan lebih sederhana. Ini tidak berarti kita tidak boleh mencari kehidupan di luar angkasa. Sebaliknya, kita wajib melakukannya. Tetapi, pencarian itu harus dilakukan secara metodis, hati-hati, dan tanpa mencampur adukkan harapan dengan kenyataan. Pencarian kehidupan luar angkasa adalah maraton, bukan lari cepat. Sekalipun kita tidak menemukan manusia hijau, proses pencarian itu sendiri memperkaya kita dengan pengetahuan tentang semesta dan tempat kita di dalamnya. Setiap misi, seperti Rosetta, meskipun tidak menemukan kehidupan, menemukan sesuatu yang sama pentingnya, penggalan teka-teki dari asal-usul kita sendiri. Mari kita bahas aspek lain yang membuat komet menjadi objek studi yang sangat menarik. Ini adalah peran mereka dalam mengirimkan tidak hanya materi organik, tetapi juga gas mulia ke bumi. Gas mulia seperti argon, kripton, dan xenon bersifat sangat inert dan hampir tidak bereaksi secara kimia. Komposisi isotopik mereka di atmosfer bumi berfungsi sebagai semacam sidik jari yang dapat mengungkapkan dari sumber mana planet kita terbentuk. Dan inilah yang menarik. Komposisi gas mulia di atmosfer bumi tidak sepenuhnya cocok dengan apa yang kita temukan di matahari atau pada meteorit yang selama ini dianggap sebagai bahan penyusun utama bumi. Ada defisit yang signifikan, terutama pada xenon. Misi Rosetta adalah yang pertama kali berhasil mengukur komposisi gas mulia secara langsung di komet. Hasilnya menunjukkan bahwa komposisi ini secara sempurna melengkapi komponen yang hilang tersebut. Dengan mencampurkan koktail komet dan koktail asteroid dalam proporsi yang tepat, kita bisa mendapatkan komposisi yang sangat mirip dengan atmosfer bumi. Ini adalah bukti tambahan bahwa planet kita tidak terbentuk dari satu sumber saja, melainkan dari campuran berbagai benda yang datang dari berbagai bagian tata surya yang masih muda. Jadi, komet yang datang dari pinggiran tata surya yang dingin itu tidak hanya membawa air beku dan materi organik, tetapi juga gas mulia volatil yang turut membantu membentuk atmosfer tempat kita bernapas hari ini. Ketika kita membahas kembali pencarian kehidupan, penting untuk memahami seberapa ekstrem kondisi yang ada di komet. Selain suhu ekstrem dan kondisi vakum, ancaman utama bagi segala bentuk kehidupan adalah radiasi kosmik. Komet tidak memiliki atmosfer padat atau medan magnet seperti yang melindungi bumi dari aliran partikel berenergi tinggi yang berasal dari matahari dan luar angkasa. Radiasi ini sangat merusak molekul organik kompleks, seperti DNA. Mikroorganisme apapun yang berada di permukaan atau dekat permukaan akan langsung mengalami sterilisasi dalam waktu yang sangat singkat. Secara teoretis, kehidupan mungkin bisa bertahan di kedalaman tertentu di bawah permukaan, di mana lapisan es dan debu berfungsi sebagai perisai. Namun, di sini muncul masalah baru, yaitu ketiadaan sumber energi.
Di bumi, kehidupan memanfaatkan energi matahari melalui fotosintesis atau energi kimia melalui kemosintesis, seperti yang terjadi di lubang hidrotermal. Di komet, sinar matahari jelas tidak akan mampu menembus kedalaman tersebut. Sementara itu, reaksi kimia yang dibutuhkan untuk mendukung metabolisme akan berjalan sangat lambat dalam kondisi beku abadi, atau bahkan mungkin tidak terjadi sama sekali. Semua faktor ini membuat kemungkinan adanya ekosistem mikroba yang aktif dan hidup di komet menjadi sangat kecil. Mungkin spora yang membeku dan tidak aktif dapat bertahan di sana, tetapi untuk mengharapkan kehidupan yang benar-benar subur dan berkembang, itu sudah masuk ke ranah fiksi ilmiah. Misi Rosetta adalah proyek internasional yang melibatkan ilmuwan dan insinyur dari puluhan negara. Ini adalah contoh sempurna tentang apa yang bisa dicapai umat manusia ketika kita menyatukan upaya untuk menyelesaikan tantangan besar. Biaya misi ini mencapai sekitar 1,4 miliar euro. Ini memang jumlah yang besar, tetapi jika dibagi rata di antara semua penduduk negara-negara partisipan dan dihitung selama 20 tahun pengerjaan proyek, hasilnya setara dengan biaya 1 cangkir kopi per orang per tahun. Dengan dana sebesar itu, kita memperoleh pengetahuan fundamental tentang asal-usul kita, menginspirasi jutaan orang, dan mencapai terobosan teknologi. Proyek-proyek semacam inilah yang mendorong peradaban maju. Proyek ini tidak hanya menjawab pertanyaan kita, tetapi juga memunculkan tujuan baru yang jauh lebih ambisius. Langkah selanjutnya dalam studi komet bisa berupa misi untuk membawa sampel inti komet kembali ke bumi. Bayangkan, alih-alih hanya menganalisis materi dari jarak jauh, kita bisa mempelajarinya di laboratorium tercanggih, menggunakan teknologi yang tidak mungkin dikirim ke luar angkasa. Misi semacam ini akan memungkinkan kita untuk menyelami lebih dalam rahasia dunia es tersebut dan mungkin menemukan molekul organik yang jauh lebih kompleks, sesuatu yang mustahil dideteksi oleh Rosetta. Mari kita coba bayangkan apa yang akan terjadi seandainya hipotesis kehidupan di komet terbukti benar. Bayangkan jika Philae, dengan bornya, berhasil mengambil dari bawah lapisan es, bukan hanya materi organik, tapi benar-benar mikroorganisme hidup. Penemuan ini, tanpa berlebihan, akan menjadi yang terbesar dalam sejarah umat manusia. Ini berarti kehidupan bukanlah fenomena unik yang hanya muncul di bumi, melainkan sebuah fenomena yang tersebar luas di seluruh alam semesta. Ini juga akan menunjukkan bahwa kehidupan bisa muncul dan bertahan di kondisi yang paling mustahil dan ekstrim sekalipun. Hal ini akan mengubah segalanya, filosofi kita, keyakinan agama kita, bahkan pandangan kita tentang diri kita sendiri. Kita akan menyadari bahwa kita sama sekali tidak sendirian. Bahkan seandainya kehidupan yang ditemukan itu hanyalah mikroba primitif, penemuan tersebut tetap akan membuktikan prinsip fundamental ini. Sayang atau untung, kenyataannya itu tidak terjadi. Komet 67P ternyata hanyalah bongkahan es tanpa kehidupan. Namun, ini tidak berarti bahwa kehidupan tidak ada di tempat lain. Pencarian terus berlanjut. Setiap misi baru, setiap teleskop baru, membawa kita semakin dekat ke momen ketika kita mungkin bisa berkata dengan penuh keyakinan, kita tidak sendirian. Sementara itu, kita hanya bisa menatap bintang dan terus bermimpi, ditenangkan oleh kesadaran bahwa kita semua terbuat dari materi bintang yang sama dengan dunia-dunia nun jauh di sana. Menariknya, kisah di balik misi Rosetta dan Philae ternyata syarat akan makna simbolis. Nama Rosetta diambil dari batu bersejarah yang digunakan untuk menguraikan hieroglif Mesir. Karenanya, wahana ini ditugaskan untuk menguraikan bahasa komet. Sementara itu, wahana pendarat Philae dinamai dari sebuah pulau di Sungai Nil, tempat obelisk berhias hieroglif dipindahkan. Obelisk yang juga menjadi kunci penting dalam memecahkan misteri batu Rosetta. Dengan kata lain, Philae memang dirancang untuk menjadi kunci utama yang akan membantu Rosetta membaca pesan dari masa lampau. Bahkan, lokasi pendaratannya, Agilkia, juga merupakan nama pulau tempat kuil-kuil dari Pulau Philae dipindahkan sebelum pulau aslinya tenggelam akibat pembangunan bendungan Aswan. Seluruh misi ini benar-benar dipenuhi oleh paralel sejarah yang indah. Misi ini dirancang bukan sekadar sebagai perjalanan ke komet, melainkan sebagai upaya pembacaan sandi, sebuah usaha untuk membaca buku kelahiran dunia kita, yang ditulis dalam bahasa kuno berupa es dan debu. Meskipun kita mungkin belum bisa membaca semua halamannya, kita setidaknya sudah menemukan kamus itu sendiri, dengan menemukan molekul-molekul, huruf-huruf, yang menyusun kata kehidupan di komet tersebut. Warisan puitis misi ini mungkin sama pentingnya dengan hasil ilmiahnya.
Hal ini mengingatkan kita bahwa sains bukanlah sekadar rumus dan grafik, tetapi juga kisah agung tentang upaya manusia untuk memahami alam semesta. Mari kita kembali lagi ke awal, ke sosok penemu komet ini. Pada tahun 1969, Klim Churyumov dan Svetlana Gerasimenko bekerja di Observatorium Alma-Ata. Saat itu mereka sedang mempelajari pelat foto dari komet lain. Svetlana Gerasimenko kemudian menyadari adanya objek lain yang sebelumnya tidak diketahui, tepat di tepi salah satu pelat. Awalnya mereka mengira itu hanya cacat emulsi. Namun, setelah membandingkannya dengan foto-foto lain, mereka menyadari bahwa itu adalah komet baru. Saat itu, mereka tidak pernah membayangkan bahwa 45 tahun kemudian, sebuah wahana antariksa paling canggih yang diciptakan oleh ribuan orang akan dikirimkan menuju objek kecil dan redup itu, dan bahwa nama komet mereka akan dikenal oleh seluruh dunia. Sayangnya, Klim Churyumov hanya tidak sempat menyaksikan beberapa minggu terakhir sebelum misi tersebut selesai. Beliau meninggal dunia pada bulan Oktober tahun 2016. Meskipun begitu, ia sempat menyaksikan semua pencapaian utama dan momen-momen triumf dari misi Rosetta. Kisah ini adalah contoh yang indah bagaimana ilmu pengetahuan murni, rasa ingin tahu yang sederhana, dan observasi langit dapat menghasilkan penemuan yang mengubah dunia. Segalanya dimulai dari satu orang yang melihat melalui teleskop dan menyadari ada sesuatu yang tidak biasa. Dan diakhiri dengan sebuah misi internasional yang mencoba menjawab pertanyaan paling mendalam tentang eksistensi. Inilah yang disebut jalur kemajuan ilmiah. Sebagai kesimpulan, komet 67P Churyumov-Gerasimenko terbukti menjadi harta karun yang sesungguhnya. Meskipun tidak memberikan kita makhluk luar angkasa, ia memberikan sesuatu yang jauh lebih berharga. Komet ini mengonfirmasi bahwa di masa mudanya, tata surya kita adalah reaktor kimia raksasa. Di sana molekul organik kompleks, balok pembangun kehidupan tercipta dalam jumlah melimpah. Penemuan ini menunjukkan bahwa komet adalah salah satu pemasok utama molekul-molekul tersebut, serta air, ke planet-planet muda, termasuk bumi kita. Hal ini memaksa kita untuk meninjau kembali model-model pembentukan planet dan atmosfer. Misi ini juga memperlihatkan kemajuan teknologi kita yang luar biasa. Kemampuan kita untuk mengirim laboratorium otomatis sejauh miliaran kilometer dan berhasil mendarat pada objek kecil yang bergerak cepat. Misi Rosetta tidak menutup buku tentang asal-usul kehidupan. Sebaliknya, ia menuliskan babak baru yang mendebarkan di dalamnya dan meninggalkan banyak pertanyaan yang sangat menarik bagi para peneliti masa depan. Dan kesimpulan utama yang dapat kita ambil saat kita merenungkan kisah ini sebelum tidur, itu sederhana. Kita semua adalah anak-anak bintang dan komet. Tubuh kita terbuat dari atom-atom yang pernah menjadi bagian dari pengembara es yang sama, seperti komet 67P. Dan kesadaran ini menghubungkan kita dengan semesta jauh lebih erat daripada kisah fiksi apapun tentang makhluk tersembunyi. Mari kita bahas satu fakta menarik lainnya. Permukaan komet ini bukan hanya beragam, tapi juga luar biasa dinamis. Salah satu fenomena paling menakjubkan yang berhasil direkam oleh Rosetta adalah apa yang dinamakan semburan tunggal atau singular outburst. Kadang-kadang, tanpa pemicu yang jelas, letusan gas dan debu yang sangat dahsyat bisa tiba-tiba terjadi dari cekungan dalam di permukaannya. Salah satu semburan ini bahkan meningkatkan kecerahan koma komet hingga 6 kali lipat dan melemparkan sekitar 180 ton material ke luar angkasa. Para ilmuwan menduga bahwa ini mungkin terkait dengan runtuhnya dinding rongga di bawah permukaan, tempat gas bertekanan tinggi menumpuk. Ini mirip dengan jebolnya sebuah bendungan. Peristiwa semacam ini menunjukkan betapa berbahayanya dan tak terduganya permukaan komet bagi misi di masa depan, atau bahkan bagi para calon kolonis jika suatu saat manusia memutuskan menggunakan komet sebagai sumber air dan sumber daya. Mempelajari aktivitas geologis ini adalah kunci untuk memahami tidak hanya masa lalu, tetapi juga masa depan eksplorasi ruang angkasa. Setiap retakan, setiap tanah longsor di komet 67P adalah pelajaran yang harus kita pahami sebelum kita mengambil langkah selanjutnya di tata surya. Dunia kecil ini telah memberi kita banyak pelajaran tentang kerendahan hati di hadapan kekuatan alam dan tentang keagungan akal manusia yang mampu memahami kekuatan tersebut. Akhirnya perjalanan panjang kita menuju komet 67P hampir usai. Kita telah terbang miliaran kilometer bersama pesawat antariksa Rosetta
dan menyaksikan langsung kedatangannya yang sangat heroik. Kita melewati pendaratan dramatis modul Philae, dan bersama para ilmuwan, kita menganalisis data tak ternilai yang berhasil ia kirimkan. Kita sempat mendalami teori berani dan menarik tentang kehidupan yang mungkin bersembunyi di bawah lapisan esnya. Kita juga memahami mengapa komunitas ilmiah tidak menerima teori tersebut. Kita menemukan bahwa realitas jauh lebih menakjubkan daripada fiksi. Tidak ada makhluk hidup yang ditemukan di inti komet itu. Sebaliknya, kita menemukan sesuatu yang jauh lebih mendasar, akar kimiawi dari keberadaan kita sendiri. Kita menemukan asam amino dan fosfor, yaitu blok-blok pembangun kehidupan, yang membuktikan bahwa kita ini terhubung erat dengan kosmos. Komet ini bukanlah tempat lahirnya kehidupan, melainkan kurir atau pengantar pesan kehidupan yang membawa muatan berharga ke bumi muda miliaran tahun yang lalu. Misi Rosetta adalah kisah luar biasa tentang rasa ingin tahu, kejeniusan manusia, dan dorongan untuk memahami tempat kita di alam semesta. Terima kasih telah menghabiskan waktu ini bersama saya, melakukan perjalanan ke kedalaman kosmos. Saya harap kisah ini telah membantu Anda untuk benar-benar rileks dan bersiap menuju tidur yang nyenyak dan damai. Jika Anda menikmati perjalanan kosmik ini, silakan tinggalkan like dan subscribe ke saluran ini agar Anda tidak ketinggalan cerita pengantar tidur yang baru. Dan kini, selagi Anda mulai terlelap, coba renungkan pertanyaan ini. Jika blok pembangun kehidupan begitu umum di alam semesta, seberapa besar kemungkinan mereka telah menyatu menjadi sesuatu yang cerdas di suatu tempat lain? Bagikan pemikiran Anda di kolom komentar saat Anda terbangun nanti. Sekarang, saya ucapkan selamat bermimpi indah. Semoga Anda melihat langit yang bersih dan penuh bintang di dalam tidur Anda. Selamat malam.